Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Ridho Hidayat dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara berdakwah yang benar dengan berjudul Pandai Bersyukur. Baik, saya akan mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah, atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kita dapat berkumpul di sini tanpa ada halangan suatu apapun. Selanjutnya saya mengajak bapak atau ibu atau teman-teman untuk senantiasa berdoa kepada Allah agar melimpahkan setinggi-tingginya penghargaan dan penghormatan yang biasa kita kenal dengan istilah sholawat dan salam sejahtera kepada pemimpin kita bersama, teladan kita bersama, yakni Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga kita yang hadir di tempat ini bisa berkumpul bersama Rasulullah dan para sahabatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kultum yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah pandai bersyukur. Hadirin yang dirahmati Allah, kita mengetahui bahwa Allah Maha Besar, sementara kita yang diciptakan adalah kecil. Kita hina dan tak punya daya dan kekuatan sedikit pun, kecuali karena kebesaran dan kekuatan dari Allah. Karena itu, mari kita banyak-banyak bersyukur pada Allah. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang artinya, dan hendaklah bertakbir atas anugerah yang telah Allah berikan. Semoga kalian jadi hamba-Nya yang bersyukur. Jadi bersyukur adalah salah satu bentuk sikap yang direkomendasikan Allah dan nabi-nabinya ketika seorang muslim yang beriman diberi kesenangan, kenikmatan dan semacamnya. Karena dengan bersyukur bisa jadi kesenangan, kenikmatan yang diberikan akan ditambah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana difirmankan dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 7 yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Syukur merupakan suatu perbuatan hati yang akan menarik seseorang pada rasa damai, tentram, dan bahagia. Ia juga akan mendapatkan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat, sekaligus mendapatkan pahala dan kenikmatan yang terus bertambah dari Allah SWT. Allah pernah berjanji, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Inilah janji Allah, dan ingat, Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Sebaliknya, ketika ditimpa kesusahan atau musibah, janganlah sampai berputus asa, apalagi bunuh diri, melainkan kita harus tetap bersyukur dan bersabar. Lah kok ditimpa musibah malah bersyukur? Jangan salah teman-teman. Di balik kesusahan atau musibah yang menimpa kita, tersimpan segudang bahkan lebih hikmah kebaikan. Misalnya, tiba-tiba kita diberi rasa sakit oleh Allah, gak perlu kita mengeluh atau berputus asa. Karena kalau kita gali secara mendalam dengan sakit yang diderita, ternyata sebenarnya dosa kita itu sedang dikurangi oleh Allah. Dan dengan sakit yang diderita, seorang muslim itu yang beriman akan bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah.
yang mungkin ketika sehat seorang kerjanya gosip, kalau sakit buat ngomong pun malasnya minta ampun. Karena itu baik senang maupun susah bersyukur harus bagi setiap muslim sejati, itu harus itu bersyukur. Rasulullah SAW adalah manusia yang pandai bersyukur. Suatu ketika beliau pernah ditanya Bilal. Pertanyaannya adalah, apakah yang menyebabkan baginda menangis? Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosa baginda, baik yang dahulu maupun yang akan datang. Beliau menjawab, tidaklah engkau suka aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Dan memang kita harus siap dalam setiap kondisi, seperti yang disampaikan oleh sahabat Umar bin Khattab. Kalaulah sabar dan syukur itu ibarat 2 ekor unta, maka aku tidak peduli unta mana yang aku kendarai. Marilah kita tutup kultum sikat ini dengan berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikanlah hari ini menjadi hari ampunan bagi segala dosa kami, ya Allah. Sucikanlah kami dari dosa-dosa dan bersihkanlah diri kami dari segala perbuatan tercela. Tanamkan ketakwaan di dalam hati kami, hiasilah diri kami dengan kesabaran dan kesucian. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Begitu dari saya, lebih kurangnya dalam mempraktekkan, mohon maaf segala kekurangan dan kelebihan dari praktek saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.